Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Agus Murtaki, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta sekaligus guru SDN Negeri 1 Babakan. Pada video kali ini saya akan menampilkan materi yang berjudul menyambut usia balik. Saya menggunakan pembelajaran P5 PPLA. Kira-kira seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Siapa yang mau menyiapkan? Ya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa bulan. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Semoga Allah. Oke, sekarang kita melanjutkan membaca surat pendek, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Siapa yang mau membacakannya? Faris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital Oke, silakan duduk. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Sebelum
kita masuk ke pelajaran. Bapak pengen absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir semua ya? Hadir semua. Oke, berarti kalau misalkan semua hadir, itu menandakan kita dalam keadaan sehat. Iya. Sebelum kita memasuki tujuan daripada pembelajaran, mari kita membiasakan diri menyanyikan lagu kebangsaan. Kita bareng-bareng bersama-sama menyanyikan lagu. Silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila. Kita lihat ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, Bapak akan mencoba mengulas materi sebelumnya yang sudah Bapak terangkan terkait masalah balik. Mungkin sudah ada yang pernah tahu apa itu balik? Belum ada yang tahu? Ada yang tahu tidak balik itu apa? Belum tahu? Mungkin anak-anak kelas 4 masih belum pernah bertanya sama orang tuanya, mungkin ya, belum pernah ya. Oke, nanti Bapak akan terangkan terkait masalah materi pada hari ini, yaitu masalah balik. Seperti itu, menyambut usia balik. Oke, itu adalah tema materi pada hari ini, yaitu menyambut usia balik. Tentu kita sebagai siswa kelas 4 harus bersiap-siap diri, karena memang harus mengetahui bagaimana kita ketika kedatangan haid bagi perempuan atau bagi laki-laki mungkin mimpi basah, dan itu bisa menjadi syarat utama kita untuk wajib dalam beribadah. Menyambut usia balik itu adalah tema atau judul materi pada hari ini. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak itu mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik. Mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Itu yang pertama. Tujuannya yang pertama. Tujuan yang kedua adalah membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Oke. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan sikap bersyukur. Oke. Yang ketiga adalah membiasakan sikap bersyukur saat beribadah dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti Bapak akan kasih soal kepada anak-anak supaya mampu mengingat-ingat materi sebelumnya. Lembar soal ini kalian silakan menjawab. Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal yang ada di lembar kerja ini. Oke, Bapak bagikan ya. Silakan, di dalam lembar kerja tersebut ada pertanyaan. Silakan kalian isi. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah? Oke, silakan kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan maju ke depan. Silakan dikumpulkan, boleh.
Silakan dikumpulkan. Oke, itu adalah lembar kerja peserta didik soal yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Bapak akan bentuk kelompok dulu ya. Lebih baik Bapak bentuk kelompok dulu. Bapak akan bentuk 3 kelompok. Bapak akan bentuk 3 kelompok. Yang pertama, siapa yang mau? Ya, Almira. Silakan. Almira berarti cari teman yang berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kelompoknya di sini. Nanti ketika pas waktu Bapak kasih tugas kelompok, silakan kalian bergabung. Kedua, siapa? Ya, Faris. Faris dari sini. Faris. Ini. Semua adalah kelompoknya Faris. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, siapa yang mau? Ya, Fauzi, silakan. Berarti Fauzi adalah sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu adalah kelompok masing-masing. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu menyambut usia balik. Tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Apa perbedaannya? Yang pertama perbedaannya adalah 1, tanda-tanda balik bagi laki-laki. Mimpi basah. Mungkin anak-anak kelas 4 belum mengetahui apa dari arti mimpi basah, tapi di sini akan Bapak terangkan. Kemudian yang kedua adalah tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya jakun. Dan yang keempat adalah suara semakin berat. Kemudian tanda-tanda balik pada perempuan. Awas, diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah menstruasi. Kemudian yang kedua adalah tumbuhnya payudara. Ketiga, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Kemudian yang keempat adalah apa? Suara semakin nyaring. Kelima, pinggul menjadi bertambah lebar dan bulat. Yang keenam adalah kulit menjadi lebih kasar, terlihat pucat. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Ada kesamaan, tetapi di sini menurut ilmu biologi dispesifikasikan dari segi usia. Mungkin di ilmu fikih pun juga sama, dispesifikasikan dari segi usia. Yang pertama, pada laki-laki terjadi pada usia 11 atau sampai 14 tahun. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah mimpi basah, sama dengan tanda-tanda yang dipaparkan oleh ilmu fikih. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu, itu pun juga sama. Ketiga, tumbuh jakun bagi laki, itu pun juga sama. Dan suara semakin berat, itu juga sama. Jadi dari tanda-tanda balik yang disampaikan ilmu fikih dan biologi, dari tanda-tandanya semua mengalami kemiripan. Kemudian pada perempuan, usia balik terjadi pada usia 11 sampai 13 tahun. Apa yang menjadi landasan daripada tanda-tandanya usia balik pada perempuan? Yang pertama itu menstruasi. Itu sama dengan yang dipaparkan oleh ilmu fikih. Kemudian yang kedua, tumbuhnya payudara. Itu pun juga sama. Kemudian yang ketiga, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Dan yang keempat adalah suara semakin nyaring. Tuh. Kalau di ilmu biologi ada 4 poin.
Kalau di ilmu fikih ada 6 poin yang membedakan dari batas usia, yaitu 11 sampai 13 tahun masa menstruasi bagi perempuan. Oke, dari sini sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut dari tanda-tanda yang sudah Bapak sampaikan. Tentu anak-anak juga harus tahu bagaimana tata cara membersihkan atau tata cara mandi besar. Yang pertama, tentu niat. Yang pertama apa? Niat. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Itu niat mandi besar. Kemudian langkah-langkahnya setelahnya apa? Yang pertama, langkah-langkah setelah kita berniat yaitu mencuci kedua tangan. Berarti tangan kita dicuci. Sudah sampai bersih, kemudian baru kita mencuci alat kelamin kita. Kemudian menggunakan apa? Tangan kiri. Kemudian selesai mencuci alat kelamin kita, tangan kiri kita yang tadi habis membersihkan itu dicuci kembali. Kemudian selesai itu adalah kita dilanjutkan dengan berwudu. Dengan apa? Berwudu. Oke, selesai. Kita sudah komplit melakukan wudu sesuai dengan rukun-rukun yang biasa kita kerjakan. Kemudian kita menyela-nyelai rambut yang ada di kepala dengan menggunakan air. Rambut kita disela-sela dengan menggunakan air. Caranya adalah kita ambil air, diguyur ke tangan, kemudian kita sela-selai rambut kita. Gitu. Oke, paham sampai situ? Dan selesai menyela-nyela rambut di kepala, barulah kita membasuh seluruh badan dengan menggunakan air. Berarti seluruh badan harus terkena air tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke. Sampai sini sudah mengerti? Kemudian ketika kita sudah tahu tanda-tanda baliknya, ketika kita pun juga sudah tahu bagaimana cara membersihkan daripada hadas besar tersebut, kita juga harus tahu bagaimana larangan apa saja yang ada pada orang terkena hadas besar. Apa saja? Pertama, sholat. Kedua, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Kemudian keempat adalah membawa Al-Quran. 5, berdiam di masjid. Dan yang terakhir adalah tawaf. Itu adalah hal yang dilarang oleh orang-orang yang sedang berhadas besar. Itu adalah materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan bagikan pada setiap kelompok untuk membuat proyek terkait masalah kebersihan ini dan yang ini. Taruh Faris, satu Faris dan Fauzi. Ini Faris ini dan silakan
Silakan bentuk proyek yang mencerminkan kebersihan. Silakan di situ bahan-bahannya di situ ada gambar, ada kertas karton, ada gunting, kemudian ada glukos. Silakan kalian gunting, kalian bikin kreasi, kalian tulis yang ada di kertas karton tersebut yang menggunakan tema kebersihan. Oke, silakan. Kelompoknya masing-masing. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan digunting kertasnya, digunting kertasnya. Siapa yang nanti bakal menempelkan? Silakan boleh. Semua harus saling bekerja sama ya. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian menggunting ataupun menempelkan. Silakan, bebas. Yang menempelkan siapa, ditaruhnya di mana dulu, bebas. Itu ya, lemnya di sini, silakan. Silakan bagian menulis. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Lemnya silakan bergantian. Di atasnya ditulis kelompok berapa.
Kalau yang sudah jadi nanti silakan maju ke depan. Gak usah terlalu banyak juga nggak apa-apa. Silakan digunting. Digunting, pakai gunting, lebih baik pakai gunting. Di sampingnya tulis yang besar apa? Siapa yang nanti bakal menempelkan? Silakan boleh. Semua harus saling bekerja sama ya. Silakan. Waktu hampir selesai. Sudah? Waktu hampir selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 kalau sudah silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan kursinya diberesin kembali. Untuk ketua kelompok silakan bawa tugas kelompoknya maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan sini berbaris. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan tunjukkan ke teman-teman kalian. Yang pertama, kelompok 1. Kebersihan adalah tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan ketiga, dilarang membuang sampah di sungai. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang kelompok 2. Yang pertama adalah jagalah kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Oke. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, nggak apa-apa. Ketiga, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Kelompok yang ketiga, ayo buanglah sampah di tempatnya. Good. Kedua, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ketiga, jagalah kebersihan. Tepuk tangan. Itulah tugas kelompok pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak silakan duduk. Silakan duduk lagi. Alhamdulillah, anak-anak pada hari ini mampu membuat proyek tentang kebersihan dengan baik dan sempurna. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian bahwa
materi yang sudah Bapak sampaikan berharap akan bisa dicerna dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi Bapak kasih aplaus buat semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dari Bapak cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.